para pecinta kopi, saya Kamal, pendatang baru di dalam dunia kopi. Saya adalah mulai mendalami hobi minum kopi. Tentu dalam hobi minum kopi itu kita sebaiknya belajar mulai dari asal kopi, kemudian alat-alat, khususnya adalah alat untuk homemade brewing manual di rumah. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang alat apa saja yang saya siapkan sehingga saya bisa mencoba-coba membuat kopi manual sendiri, belajar dari YouTube, belajar dari Google, membeli buku, sehingga merasa seolah-olah kita juga seperti barista profesional. Tapi di sana ada kenikmatan sendiri. Kita lihat sekarang apa alat yang saya miliki. Apabila juga Anda ingin mengembangkan hobi untuk minum kopi di rumah, kita lihat di sini adalah timbangan elektrik untuk mengukur berapa jumlah biji kopi yang akan kita seduh, kita ekstraksi, kita brew. Yang kedua adalah tentunya di sini alat grinder atau penggiling, bukan elektrik, tetapi adalah manual. Di sini kita lihat banyak jenisnya, tetapi saya memilih yang ini. Ini untuk menggiling dari biji kopi itu menjadi bubuk kopi. Ada beberapa ukuran, fine, kemudian medium, dan coarse powder. Kita lihat setelah ada timbangan, dan ini adalah timer. Kita sebaiknya atau harusnya punya, karena kalau kita belajar menyeduh kopi dari barista profesional, dari brewer, dari berbagai sumber, itu adalah perpaduan antara komposisi jumlah biji kopi yang diseduh, kemudian jumlah airnya, suhunya, dan berapa waktu seduh. Ini yang menimbulkan satu passion yang sangat menyenangkan. Kemudian untuk mengukur volume, ini adalah volume jug. Jadi adalah untuk mengukur volume air yang ingin kita tuangkan untuk diseduh. Ada satu lagi tentu adalah ini teapot atau alat pemanas air elektrik. Kita lihat alat berikutnya yang perlu kita punya itu adalah ini cupnya, tentu cangkir gelas. Ada yang ukuran ini, kita lihat untuk menampung hasilnya. Ini ukuran 175 ml. Ya, biasanya untuk cafe latte atau americano sudah bisa. Yang ini adalah ukuran cup ukuran 75 ml. Ini biasanya untuk espresso. Tetapi juga kita lihat alat sebenarnya espresso itu adalah one shot. Ini juga gelas ukuran, kita lihat di sini. Ini juga untuk bisa tempat hasil espresso, tapi juga untuk mengukur air, jumlah air yang akan kita campurkan dengan bubuk kopi yang akan kita seduh. Ada alat lagi, yaitu ini jigger. Nah, ini jigger ukuran 10 mili 20. Ini juga apabila kita mengembangkan varian dari minuman kopi, varian berdasarkan, bukan brewing, kalau ini sudah berdasarkan espresso, itu kita variasikan menjadi berbagai latte, frappuccino, kemudian dikombinasikan dengan rasa karamel dan seterusnya. Itu biasanya sirupnya berapa jumlahnya itu menggunakan jigger ini. Saya tunjukkan lagi adalah ini milk frother, pengembang susu, ya, pengembang susu. Apabila kita ingin nanti mencampur kopi espresso, itu dikembangkan. Sekali lagi bahwa apabila kita ini espresso bukan kopi yang dibrew hanya diminum sebagai kopi hitam. Kita lihat termometer. Ini untuk mengukur suhu air dan suhu susu yang apabila susu tersebut kita gunakan untuk latte. Saya tunjukkan lagi alat-alat. Ini adalah sendok pengaduk, sambil juga sendok untuk mengambil biji kopi yang nanti akan kita
giling. Ini ada alat lagi yang namanya latte pen, latte art pen. Ini kita lihat di sini apabila kita membuat nanti cafe latte, cappuccino, kemudian dilukis di art, itu bisa pakai pen ini ada di sini. Saya perlengkapan lagi untuk para pecinta kopi, minuman kopi yang ingin membuat sendiri. Ini adalah milk jug. Milk jug ini untuk menampung susu, yang susu tersebut kemudian dikembangkan yang akhirnya nanti jadi latte. Milk jug yang tadi sudah saya kenalkan. Berikutnya adalah yang ingin saya kenalkan pada Anda adalah ini adalah kettle ler angsa. Kettle ler angsa ini kenapa bentuknya begini? Ini untuk mengatur aliran air panas yang akan untuk menyeduh kopi. Baik, ini alat-alat, kemudian ini mungkin Anda juga mempertanyakan, alat kecil ini adalah corong. Apabila suatu saat Anda ingin mengembangkan menjadi latte, misalnya kopi, susu, kemudian dengan garis yang tegas, itu dituangkan pelan-pelan dengan alat ini. Oke. Berikutnya adalah alat seduh apa saja. Kalau tadi sudah alat-alat dasar kita miliki, maka alat seduh apa saja? Saya mulai mengenalkan ada alat seduh. Itu yang pertama ini adalah French press. French press ini ditemukan oleh dua orang Prancis pada tahun 1852, di mana penggunaannya itu ini saya beli yang ukuran 35 ml. Kita lihat ada pressernya, kemudian ada jugnya di sini. Sejumlah kopi. Membuat kopi pada umumnya itu jumlah berat kopi terhadap air itu yang untuk biasa adalah sekitar 1 bagian kopi dengan 1 gram kopi. Misalnya 1 bagian kopi terhadap air panas itu 16 sampai dengan 17. Ada lagi yang menyarankan itu antara 13 sampai 15. Tetapi untuk kopi yang espresso itu hanya 1:3, ada 1:5. Baik, saya kembali ke sini. Misalnya ini kita ingin menyeduh kopi sejumlah, biasanya saya menggunakan 18 gram. Kita masukkan di sini, kemudian saya tuangkan air panas yang dari di pot tadi suhu 90 derajat. Itu saya tuangkan sebanyak 200 ml air, saya biarkan sekitar 4 menit. Setelah itu saya biarkan, setelah 4 menit baru ini kita tekan pelan-pelan. Nah, kita tekan pelan-pelan sampai dengan seluruh cairannya keluar seperti ini, baru ini bisa kita nikmati kopi tadi dengan cangkir seperti ini. Ini yang namanya French press. Ada alat lain, yaitu yang kedua adalah saya kenalkan dulu yang terkenal, yaitu dripper V60. Kita lihat dripper V60 itu bentuknya adalah pour over. Namanya ini alat pour over. Jenisnya dripper V60 60 derajat. Kemudian kita lihat ini ada kertas filternya untuk menyaring. Dan ini bisa kertasnya bisa beli satu paket begini. Kita lihat caranya adalah bubuk kopi itu kita taruh di atas ini, kemudian kita ratakan. Sebelumnya kita ini setelah kita basahi bubuk kopi di atasnya, kemudian menuang air panasnya dengan kettle ler angsa ini sekitar 2 menit atau 3 menit. Ini. Nah, di sini bawahnya agar ditampung oleh coffee server. Jadi ini ditaruh di atasnya, kemudian tadi kita lihat di atasnya, kemudian ini kita duduk kopi di atas filter, kemudian kita tuangkan hasilnya di bawah ini.
ini yang namanya adalah metode brewing dengan pour over. Jenisnya ini adalah V60 yang di sini. Oke, alat berikutnya yang saya kenalkan, yang saya punya adalah yang hampir sama ini, mokapot. Mokapot ini ditemukan oleh orang Itali pada tahun 1933 oleh Alfonso Bialetti, maka merek yang terkenal Alfonso Bialetti. Mokapot ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah penampung hasilnya, kemudian ada pipa di tengah itu, kalau Anda lihat itu adalah keluar hasilnya. Kemudian bagian yang lain kita lihat di sini ada yang namanya portafilter. Portafilter ini menampung bubuk di sini sebelah tertentu, kemudian air panas kita di sini. Caranya air panas dipanaskan dulu, ya, air panas dengan tipot biasa sampai suhu ada 90 derajat, kemudian nanti dituangkan di sini. Jangan sampai melebihi ini. Ini adalah valve untuk penyeimbang tekanan air. Ya, apabila maka uapnya akan keluar. Setelah di sana baru kita lihat di sini portafilter, kita taruh gas bubuk, kemudian kita tutup. Karena air panas itu selalu saja bawah menurutnya yang di bawah ini menggunakan lap basah. Baru setelah itu kita taruh di atas kompor listrik atau kompor gas yang portabel dengan suhu yang kecil, maka kemudian airnya, tekanannya akan naik, kemudian hasilnya bisa keluar di sini tadi. Ini sifat atau tampilan dari hasilnya biasanya seperti espresso, tetapi bukan espresso, karena espresso itu sebenarnya ada definisi tersendiri. Ini adalah mokapot. Yang lain lagi adalah ini namanya Aeropress. Kita lihat Aeropress itu, ini juga alat baru ditemukan tahun 2005. Oleh siapa? Semuanya alat-alat berkembang selalu dikembangkan oleh orang yang semula adalah menjadi yang merupakan hanya hobi, penikmat. Nah, ini juga seorang dosen di Universitas Transport, dosen teknik. Karena dia menikmati kopi, kemudian espresso dan sebagainya, maka dia karena orang teknik mencoba-coba. Akhirnya ini patented, ini menjadi salah satu alat andalan di dunia internasional perkopian. Kita lihat, ini namanya Aeropress, terdiri dari chamber, tempat cairannya, kemudian ini adalah flanger, itu untuk menekan. Di sini nanti adalah karena tekanan. Karena prinsip espresso sebenarnya adalah sejumlah kopi, biasanya hanya 1/2 yang pada umumnya itu adalah 1/2, 1/3 yang menghasilkan jumlah yang terekstrak itu sekitar 30 ml. Itulah sebenarnya definisi espresso menurut World Barista Championship. Tapi kita tidak ke sana, kita hanya kita sebagai pemula itu hobi dulu. Lihat setelah itu ini adalah alat lain yang ini untuk membuat espresso dan steaming susu. Apabila nanti dari espresso ingin dibuat dicampur menjadi, dikembangkan menjadi cafe latte, menjadi espresso, menjadi cappuccino, maka itu ada steaming susunya, itu dapat menggunakan alat ini. Ini namanya Billman CX25. Ada beberapa bagiannya di dalam. Nanti ini juga caranya setelah diisi air panas di sini, kemudian dipanaskan di atas kompor. Setelah itu, setelah panas, maka bisa kalau ini untuk mengeluarkan kopinya, ini espresso, kopi ada di dalam. Di dalam saya tunjukkan. Ini juga bagian-bagiannya.
saja tutupnya, kita lihat. Kemudian kita lihat di sini adalah portafilter. Ini untuk bubuk kopi. Di sini bagian dalamnya seperti ini. Ya. Baru setelah panas dimasukkan, ditutup dan dipanaskan. Ini adalah yang Nibirman. Inilah apa yang saya punya, yang saya tunjukkan apabila kita ingin melakukan brewing kopi. Selamat minum kopi.